Teman-teman, saya sudah selesai membaca buku yang berjudul Cecilia and the Angel, karya Justin Gada, dan hari ini saya akan mengulas isi buku ini. Buku ini menceritakan tentang Cecilia, seorang gadis cilik yang digambarkan oleh penulis bahwa gadis cilik ini memiliki karakter yang tabah, sabar, dan pantang menyerah. Ia menderita sakit keras dan karena ia menderita sakit keras, jadi ia tidak bisa bangun dari tidur, ia tidak bisa berdiri dan duduk. Karena kalau ia berdiri dan duduk, ia akan merasa sangat pusing, sehingga sebagian besar waktunya ia habiskan dengan berbaring di atas kasur. Saat teman-temannya bersekolah, bermain dan belajar dengan bergembira ria, ia harus berbaring di dalam kamar dan harus menerima suntikan obat setiap hari. Namun Cecilia memiliki keluarga yang sangat harmonis dan hangat kepadanya, yang terdiri dari ibu, ayah, adiknya yang bernama Lars, kakek, dan nenek. Keluarga tersebut selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Cecilia untuk terus bersabar. Selain itu, Cecilia juga memiliki buku catatan harian yang ia beri nama Diari Cina, di mana ia akan menuliskan tentang aktivitas, kegiatannya, atau perasaannya. Dan itu dilakukan ketika pikiran Cecilia sedang jernih. Nah, saat malam Natal, Cecilia tidak bisa menikmati Natal bersama keluarganya, karena tentu saja tidak mungkin baginya untuk berdiri dan duduk. Jadi, ia hanya bisa bergembira ria saat pembukaan kado. Karena di acara pembukaan kado, ia akan digendong oleh ayahnya ke ruang tamu untuk menyaksikan pembukaan kado. Setelah itu, Cecilia harus kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pada tengah malam, Cecilia kedatangan tamu yang sangat istimewa yang merupakan seorang malaikat. Penulis menggambarkan malaikat ini dengan nama Ariel. Awalnya Cecilia menganggap ini hanya mimpi, tapi ternyata ini nyata. Dia benar-benar bertemu dengan malaikat Ariel. Setelah itu, keduanya lalu berteman. Setiap hari Ariel menemani Cecilia, mereka mengobrol, berbincang-bincang. Dan bagi Cecilia, ia seolah-olah mendapatkan teman baru yang bisa diajak untuk mengobrol. Setelah sekian lama mereka mengobrol berhari-hari, mereka menjadi sangat akrab. Ariel kemudian merasa penasaran dengan Cecilia. Cecilia juga penasaran dengan Ariel. Mereka lalu membuat kesepakatan untuk saling menceritakan diri satu sama lain. Cecilia menceritakan tentang hakikat dari manusia dan Ariel menceritakan tentang hakikat dari malaikat. Setiap hari mereka mengobrol tentang surga dan bumi. Mereka saling menyampaikan pendapat. Cecilia menjelaskan kepada Ariel bahwa manusia memiliki panca indera yang terdiri dari melihat, mendengar, mencium, merasa, dan meraba. Ia juga menjelaskan bahwa manusia bisa merasakan hawa dingin, hawa panas, dan juga rasa sakit. Manusia juga bisa tidur, makan, bermimpi, dan tubuh manusia terdiri dari darah dan daging. Tubuh manusia juga ditumbuhi oleh rambut dan kuku. Oleh karena itulah, manusia harus memotong kuku ketika kukunya sudah panjang. Sedangkan malaikat Ariel menjelaskan kepada Cecilia bahwa malaikat itu tidak mempunyai panca indera. Mereka melihat dan mendengar menggunakan mata batin yang menurut pendapat Ariel, mata batin sangat berguna bagi malaikat. Dan kalau bagi manusia, maka bagi orang-orang yang disabilitas. Mata batin juga digunakan oleh manusia ketika sedang bermimpi. Malaikat Ariel juga menjelaskan kepada Cecilia bahwa malaikat tidak bisa tidur, tidak bisa makan,
dan bermimpi. Tapi mereka hidup abadi, karena tubuh mereka bukan terdiri dari darah dan daging. Tubuh mereka cuma terdiri dari bagian roh. Selain itu, tubuh mereka juga tidak ditumbuhi oleh rambut dan kuku. Jadi, mereka juga tidak memotong kuku. Mereka juga tidak memotong rambut. Mereka juga tidak merasakan hawa dingin, hawa panas, dan rasa sakit. Setiap hari mereka mengobrol tentang surga, bumi, alam, dan lain-lain. Namun pada suatu hari Cecilia harus melewati hari-harinya tanpa kehadiran Ariel karena ia mendapatkan tamu-tamu yang berbeda, yakni ibu, ayah, nenek, atau kakek yang setiap hari mengunjungi kamarnya. Membuat Cecilia seolah-olah kehilangan saudara kembarnya karena ia menganggap Ariel sebagai bagian dari keluarga. Namun saat tengah malam, Cecilia bertemu dengan malaikat Ariel. Ia lalu mengajak malaikat Ariel untuk bermain di hamparan salju, bermain ski di hamparan salju. Bagi Cecilia, kehadiran malaikat Ariel membuat kondisinya semakin lama semakin membaik, sehingga ia cukup mampu untuk berdiri. Mereka lalu bermain ski di hamparan salju di luar rumah. Lalu, dengan kekuatan magis, Ariel membawa Cecilia ke Taman Firdaus di surga tanpa Cecilia sadari. Setelah beberapa jam bermain-main di Taman Firdaus dan bermain ski di hamparan salju, mereka kembali ke kamar Cecilia dan Cecilia kemudian beristirahat. Hari-hari kembali mereka lalui dengan berbincang-bincang tentang surga, bumi, dan lain-lain. Hingga akhirnya sebelum salju mencair, Cecilia mengajak Ariel untuk pergi ke rumah Mariani, teman sekaligus sahabat bagi Cecilia. Perjalanan ke rumah Mariani dilakukan pada tengah malam ketika seluruh keluarga Cecilia sudah tertidur. Mereka memasuki rumah Mariani secara diam-diam di mana Mariani sudah tertidur pulas. Saat bertemu dengan Mariani, Cecilia merasa sangat sedih dan menangis karena menganggap ini merupakan pertemuan terakhirnya dengan sahabatnya itu. Ia memberikan mainan kupu-kupu yang pada awalnya diberikan oleh Mariani. Tapi karena bagi Cecilia mainan itu sudah tidak ada lagi guna baginya. Oleh karena itu, ia berikan kepada Mariani. Setelah itu mereka menghabiskan sisa waktu dengan bermain tobogan di hamparan salju. Lalu mereka kembali ke kamar dan Ariel membantu Cecilia untuk beristirahat. Kembali mereka lewati hari-hari selanjutnya dengan berbincang-bincang tentang surga, bumi, dan alam. Nah, pada suatu hari, Ariel mengajak Cecilia untuk terbang bersamanya. Mereka memutari daerah tempat tinggal Ariel, tempat tinggal Cecilia. Setelah itu, mereka kembali masuk ke kamar Cecilia dan Cecilia kemudian beristirahat. Ini adalah akhir dari cerita yang dikisahkan di buku Cecilia and the Angel yang ditulis oleh Justin Gadon. Buku ini sangat menarik dan memiliki kelebihan juga kekurangan. Kelebihan buku ini adalah Justin Gadon menggunakan sudut pandang anak-anak yang menggunakan tokoh anak-anak yakni Cecilia karena anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan juga besar. Mereka suka sekali bertanya tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui. Karena itulah Justin Gadon menggunakan tokoh anak-anak, menggunakan sudut pandang anak-anak. Kekurangan buku ini adalah Justin Gadon tidak menjelaskan sakit apa yang diderita oleh Cecilia karena membuat pembaca itu kebingungan. Cecilia ini menderita sakit apa? Mungkin Justin Gadon sengaja tidak menjelaskan sakit yang diderita oleh Cecilia agar pembaca fokus pada dialog filsafatnya, bukan fokus pada sakit yang diderita oleh Cecilia. Selain itu, penulis juga tidak menjelaskan waktu, tempat,
dan suasana secara jelas dan detail. Ia juga tidak menjelaskan apakah Cecilia sembuh dari sakitnya dan bagaimana pertemuan akhirnya dengan Ariel, sehingga membuat pembaca bisa berimajinasi dengan bebas tentang akhir dari cerita ini. Buku ini sangat menarik dan ceritanya itu naik turun. Ceritanya itu tidak naik turun tapi datar. Jadi bagi teman-teman yang suka sekali novel filsafat yang memiliki cerita datar bisa membeli buku ini.